Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Metodologi Pendidikan Agama Islam yang beranggotakan Asna Ulul Fahmidah, Bilqis Hanifah, Dafar Ahmad Nuryansyah akan mempresentasikan tentang teori belajar kognitif dan konstruktivisme serta implementasinya dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. A. Definisi teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Kognitif adalah salah satu ranah dalam taksonomi pendidikan. Secara umum, kognitif diartikan potensi intelektual yang terdiri dari tahapan pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisa, sintesa, evaluasi. Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional. Teori kognitif lebih menekankan bagaimana proses atau upaya untuk mengoptimalkan kemampuan aspek rasional yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, kognitif berbeda dengan teori behavioristik yang lebih menekankan pada aspek kemampuan perilaku yang diwujudkan dengan cara kemampuan merespon terhadap stimulus yang datang kepada dirinya. Sedangkan teori konstruktivisme merupakan teori yang sudah tidak asing lagi bagi dunia pendidikan. Konstruktivisme berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Berdasarkan penjelasan tersebut, konstruktivisme merupakan sebuah teori yang sifatnya membangun dari segi kemampuan, pemahaman dalam proses pembelajaran. Szymanski mengatakan konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, di mana peserta didik membina sendiri pengetahuannya, mencari arti dari apa yang mereka pelajari, dan merupakan proses menyelesaikan konsep dan ide-ide baru dengan kerangka berpikir yang telah ada dimilikinya. B. Perbedaan teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Untuk perbedaan sudah dijelaskan di bab yang A. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing dari teori belajar kognitif dan konstruktivisme. Untuk kelebihan teori kognitif yaitu A. Menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. B. Membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah. C. Membantu siswa untuk dapat menyelesaikan masalah sebagai peserta didik. Untuk kekurangan teori kognitif yaitu A. Teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. B. Sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. C. Beberapa prinsip seperti intelijensi sulit untuk dipahami dan pemahamannya belum tuntas. D. Guru tidak dapat memprediksi sejauh mana pengetahuan siswa. E. Guru tidak dapat memprediksi sejauh mana siswa dapat menyelesaikan masalah. Kelebihan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, berpikir. Dalam proses pembelajaran, siswa mendapatkan pengetahuan baru. Siswa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Yang dua, paham. Siswa terlibat dalam membina pengetahuan baru. Mereka akan lebih memahami dan mengaplikasikan dalam berbagai situasi. Yang ketiga, ingat. Siswa terlibat langsung dengan aktif. Mereka akan lebih lama mengingat suatu konsep pembelajaran. Yang keempat, kemahiran sosial. Yang kelima, siswa dituntun untuk dapat berpikir aktif dalam belajar. Kekurangan teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, dalam teori ini, peran guru sebagai pendidik kurang begitu mendukung. Yang kedua, apabila ada siswa yang pasif pembelajaran, tidak cocok untuk siswa yang pasif. Yang ketiga, siswa belajar dari konsep dasar, tidak dari kreativitas siswa itu sendiri. Yang keempat, dalam pembelajaran tidak memusatkan pada kurikulum yang ada. Selanjutnya yaitu implementasi teori kognitif dan konstruktivisme dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. A. Kognitif. Menurut Gagné, pengajaran itu sebagai upaya pendidik dalam meyakinkan siswa akan kemampuan yang dimiliki sebagai syarat dalam menyelesaikan tugas, serta memberikan stimulus sehingga siswa mampu menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Pembelajaran itu sendiri hendaknya mampu memunculkan peristiwa belajar dan proses kognitif sehingga pembelajaran berlangsung dengan baik.
Salah satu teori pembelajaran yang diterapkan oleh Gagna yang dikenal dengan model 9 Instructional Events atau 9 kegiatan belajar mengajar yang dilakukan. Proses pembelajaran instructional events yaitu 1. Menumbuhkan minat dan memfokuskan perhatian siswa. 2. Menyampaikan tujuan pembelajaran. 3. Mereview pelajaran sebelumnya. 4. Penyampaian materi pada proses pembelajaran. 5. Memberikan arahan petunjuk belajar kepada siswa. 6. Memberikan stimulus agar siswa tergugah memberi respon. 7. Memberikan umpan balik atas pekerjaan yang diberikan kepada siswa. 8. Melakukan evaluasi pembelajaran. 9. Memperkuat retensi proses belajar siswa. B. Konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme mengajarkan siswa agar mampu mengolah pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pemahamannya sendiri. Pemahaman yang berasal dari pengalaman-pengalaman berikutnya akan tercipta pengetahuan yang kompleks. Guru tidak mentransfer pengetahuan kepada siswa. Guru hanya membantu dalam proses pembelajaran siswa agar mampu mengolah pengetahuan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Peran guru di dalam pembelajaran konstruktivisme adalah dengan melakukan pembelajaran sedemikian rupa dengan tujuan menciptakan siswa yang aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah interaksi peserta didik dengan lingkungannya sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baik, itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.